Di malam sebelum anaknya meninggal, tepat malam harinya, dia itu memimpikan tentang anaknya itu yang diseret sosok bayangan hitam. Tapi Pak Burhan waktu itu terbangun, dia bermimpi anaknya masih tertidur lelap. Dia pikirannya waktu itu anakku tidak apa-apa. Tapi esok harinya, ketika Pak Burhan dan Bu Rahayu bangun, anaknya sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri, tentunya bersama saya Pak Ade. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan segala nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang azab pelaku pesugihan penglaris. Kalau kemarin azab pelaku pesugihan tuyul, ini tentang azab pelaku pesugihan penglaris yang diceritakan langsung dari salah satu pelaku pesugihannya. Sebut saja di sini namanya Pak Burhan. Di dalam ceritanya ini dia itu mengalami mungkin penyesalan yang tidak mungkin bisa dibayar atau dikembalikan lagi karena istri dan anak semata wayangnya harus meninggal. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Satu perilaku seseorang ketika usahanya mengalami penurunan, apalagi di sekeliling di komplek pasar. Tentunya banyak pesaing yang secara penjualannya pun kadang sama. Dan ini pun dialami oleh Pak Burhan. Ketika di tahun 2006 silam, Pak Burhan dan istrinya, sebut saja namanya Bu Rahayu. Bu Rahayu ini punya anak semata wayang yang usianya sudah beranjak SMP sekitar 15 tahun. Seorang gadis, sebut saja di sini namanya Dinda. Di tahun 2006 ini, usia Dinda yang 15 tahun pernah mengalami satu kecelakaan yang membuat Dinda ini harus dioperasi di bagian rusuknya. Dan operasi ini tentunya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Burhan. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan dagangannya atau usaha yang di pasarnya harus digunakan untuk pengobatan anaknya. Sampai satu waktu keadaan anaknya dalam 1 bulan 2 bulan proses perawatan berjalan membuat usahanya itu sedikit yang harus dijual. Dan Pak Burhan ketika menghadapi masalah tersebut, dia yang masih sangat butuh yang namanya biaya untuk kesehatan anaknya. Bu Rahayu selalu mendesak suaminya, "Pak, gimana Pak jualannya di pasar?" Barang dagangan yang dijual Pak Burhan itu sudah sedikit. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu sebelum anaknya mengalami kecelakaan. Tepat 3 bulan yang lalu, usahanya masih terbilang sangat luar biasa. Tapi semenjak 3 bulan kecelakaan itu, usahanya sangat-sangat sedikit. Dengan keadaan jumlah dagangan yang terbatas, tentunya para pelanggan ini lari ke sebelah pasar yang lain, ke blok-blok yang lain. Dan ini tentunya membuat banyaknya orang-orang yang cuma numpang lewat di pasarnya Pak Burhan. Di kiosnya Pak Burhan, 1, 2, 3 hari selama 1 minggu, keadaan dia yang masih butuh, mau tidak mau, Pak Burhan punya pikiran bagaimana caranya dengan barang yang sedikit ini biar laku. Satu tindakan Pak Burhan ini datang ke salah satu orang pintar. Dia ini berinisiatif, semoga lewat orang pintar ini bisa membuat usahaku bisa lancar untuk perawatan anaknya. Waktu itu sama sekali tidak terpikir sedikit pun oleh Pak Burhan bahwa di balik penglaris itu akan ada sebuah musibah. Karena yang didatangi ini seorang, dia bisa dibilang bukan seorang dukun ataupun bukan seorang kiai. Tapi dia dikenal sebagai orang biasa yang setiap harinya juga melakukan ibadah-ibadah seperti sholat berjamaah dan yang lainnya. Jadi waktu itu ketika dia datang ke orang tersebut meminta bantuan, dan Pak Burhan yang mungkin diketahui lewat orang pintar tadi diminta untuk melakukan puasa 3 hari 3 malam. Untuk mendapatkan sebuah jimat, Pak Burhan harus melakukan tirakat 3 hari itu dengan puasa. Dan setelah puasa dilakukan, Pak Burhan ini diminta sama orang pintar tersebut untuk datang ke salah satu makam keramat. Di salah satu makam keramat tersebut muncullah sebuah benda yang tak lain itu keris yang ukurannya sekitar kurang lebihnya 10-15 cm.
Keris itu muncul di hadapan Pak Burhan yang dibantu oleh orang pintar tadi. Lewat keris itu, Pak Burhan diminta sama orang tersebut, genggam dan rawat benda ini, taruh di kios Bapak. Semoga dengan keris ini usaha Bapak lancar. Usaha mendapatkan jimat atau keris tersebut itu dilakukan tepat malam Jumat, dari jam 11 malam sampai jam 3 dini hari. Keris itu muncul secara tiba-tiba dengan sinar merahnya, jatuh di bawah pohon di samping makam keramat. Dengan kemunculan benda itu, orang pintar yang membantu Pak Burhan membantu mengangkat dan diserahkan ke Pak Burhan dan diminta dirawat. Waktu itu Pak Burhan setelah keluar dari makam keramat tersebut menanyakan, benda ini bagaimana cara merawatnya, apakah nantinya gimana. Itu sempat ditanyakan sama Pak Burhan. Orang tersebut bilang, rawat saja Pak, Bapak kepinginkan usaha Bapak lancar, semoga barang tersebut bisa membantu, perewangannya bisa membantu Bapak. Di hari Sabtu dan Minggu itu tidak buka pasarnya, jadi 5 hari itu 1 minggu persisnya kios pasar dia tutup sama sekali. Padahal waktu itu Bu Rahayu merasa dirinya tabungannya sudah habis, rawat jalan harus berjalan untuk perawatan anaknya. Uang dari mana? Sementara Pak Burhan itu sudah nutup dagangannya di pasar itu selama hampir kurang lebihnya 1 minggu. Tapi Pak Burhan menjawab sama Bu Rahayu, tenang Bu, sabar. Bapak sudah usaha kemarin, jadi Ibu jangan khawatir. Doakan saja Bapak agar kios di pasar ini laku kembali dan bisa bangkit kembali. Bapak kemarin dari mana? Tanya Bu Rahayu. Bapak kemarin ketemu sama salah satu orang. Dan ini Bu, barang yang diberikan ke Bapak. Apa itu Pak? Sebuah keris diperlihatkan oleh Pak Burhan di hadapan Bu Rahayu. Pak, itu keris apa Pak? Ini keris penglaris. Bapak datang ke orang pintar minta penglaris. Ya gimana lagi Bu? Ibu kan tahu kita butuhannya banyak. Dagangan kita terbatas. Para pelanggan kita sudah kabur semua. Hanya 1-2 saja setiap hari. Apa itu cukup Bu? Ya sudahlah Pak. Yang penting tidak kenapa-napa di belakangnya. Ibu tenang saja. Hari Senin dia berangkat dengan membawa keris tersebut. Saat setelah jam 7 pagi dia buka kiosnya. Dia buka sekitar jam 8 pagi. Dia itu dengan membaca mantra sesuai dengan orang pintar tersebut menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi ada mantra-mantra tertentu di balik keris yang dipegang dan ditaruh di laci. Dan keris itu dibiarkan saja ditaruh di laci, jangan sampai kemana-mana. Kalaupun pulang tutup saja tidak apa-apa. Kata orang pintar untuk menaruh barang itu tetap di kios. Setelah keris itu ditaruh di laci, sekitar jam 9, 1 jam dibuka, belum ada reaksinya. Bahkan sampai jam 12 siang, ketika Pak Burhan sudah merasa lelah, ini keris tidak ada reaksinya, perewangannya mana. Dia mengeluh waktu itu, sembari mengumbat-ngumbat keris apaan, katanya penglaris, tapi nyatanya orangnya cuma pada lewat. Baru dia ngeluh seperti itu, datang seseorang, dia duduk, meminta sama Pak Burhan, Pak, barangnya ada ndak? Barangnya tuh tinggal ini Pak. Dia ngomong apa adanya tentang barang yang ada di kios tersebut, dan barangnya memang terbatas. Tapi orang itu dengan barang yang seadanya, Pak, saya pesan ya Pak, itu yang barang itu, yang baju itu, kalau bisa nanti saya pesan 1 bulan lagi itu sekitar 50 kodi. 50 kodi Pak? Iya 50 kodi. Itu sambelnya ada 3, tapi saya carikan 50 kodi kalau ada Pak. Tapi Pak, saya tidak punya modal Pak untuk mendapatkan barang tersebut. Jumlahnya banyak, modalnya harus banyak Pak. Tenang. Berapa Pak? Modal awal dijelaskan sama Pak Burhan. Dan tiba-tiba uang itu pun diserahkan. Ini Pak. Ya Pak, saya usahakan. Hari itu sekitar jam 12 lebih. Pertama kali dia dapatkan job, 1 orang itu langsung 50 kodi dengan jumlah yang luar biasa. Dan di sini keluhannya benar-benar berubah. Penglaris itu luar biasa. Dengan modal yang diberikan orang tersebut, dia langsung nyari. Dan dia menghubungi dalam waktu 3 hari, barang itu sudah ada. Pak, ini barangnya sudah ada Pak, bisa diambil. Orang itu datang lagi. Orang itu sama sekali tidak dikenal oleh Pak Burhan. Siapa orang itu? Tapi kenapa dia nyarinya ke Pak Burhan? Dan dia datang lagi 3 hari, itu dengan pesan 100 kodi. Tapi beda barang lagi. Dan itu berlanjut dalam waktu 1 bulan. Usaha yang dimiliki Pak Burhan, kiosnya luar biasa. Dalam beberapa bulan saja, 3 bulan tepatnya,
lewat salah satu orang tadi. Itu hasilnya luar biasa. Dan semenjak saat itu cuman lewat telepon, Pak ada barang enggak Pak, ada barang enggak Pak, cuman dikirim saja. Dan mulai setengah tahun pasar itu dibiarkan dan dikerjakan oleh orang lain. Sementara Pak Burhan dan Bu Rahayu setengah tahun itu cuma nunggu di rumah, seperti sudah kayak bos. Barang datang dikirim, barang datang dikirim, dan itu benar-benar lancar. Tapi yang terjadi tepat 1 tahun semenjak keris itu diambil dari makam keramat, anaknya yang masih rawat jalan, yang belum sembuh, benar-benar belum sembuh. Karena tulang rusuk ini harus dioperasi dan bahkan sampai ke bagian dada itu timbul penyakit seperti gumpalan darah atau mungkin bisa dibilang itu tumor atau apa, wallahu alam. Kata Pak Burhan, pokoknya ada penyakit tertentu di bagian dadanya. Waktu itu 1 tahun persis anak semata wayangnya meninggal dunia. Dan Bu Rahayu tidak mengerti apakah itu kematian anak semata wayangnya karena keris atau memang karena penyakit. Tapi Bu Rahayu mengira kalau memang anak semata wayangnya yang mengidap penyakit bahkan sampai berhenti sekolah, dia berpikirnya kalau anaknya memang meninggal karena faktor penyakit tadi. Bu Rahayu tidak mengerti, Bu Rahayu tidak tahu apa-apa kalau di balik keris itu menumbalkan anaknya. Tapi Pak Burhan, dia masih teringat betul ketika anaknya akan meninggal. Hampir 1 minggu sebelum keris itu memakan tumbal, dia masih teringat betul ketika dia duduk di depan kiosnya. Karena keris itu tidak dibawa pulang, cuman ditaruh di kios. Tapi dia harus melakukan ritual dengan memberikan beberapa kembang termasuk membakar dupa di kios tersebut setiap malam tertentu. Di dalam pasar, dia selalu minta izin sama si satpam untuk masuk ke kiosnya. Alasannya dia cuma mau ambil barang, padahal di dalamnya dia bakar dupa untuk melakukan ritual. 1 minggu sebelum anaknya ini meninggal, ketika dia ritual malam harinya, dia itu seperti punya bisikan, kau sudah jadi orang kaya, aku sudah berikan semuanya, aku minta gantinya. Seakan-akan kata timbal balik itu harus diserahkan oleh Pak Burhan. Tapi itu dia diceritakan ke Bu Rahayu istrinya. Dia tidak memikirkan apa maksud bisikan tersebut. Setahunnya Pak Burhan, ritualnya kurang atau apa. Sempat Pak Burhan datang ke orang pintar, ini maksudnya apa? Beberapa kali bisikan tentang timbal balik itu apa? Orang pintar itu cuma menjelaskan, sesajinya ditambahi aja Pak Burhan, keinginannya dipenuhi. Dan orang pintar itu tidak menjelaskan kalau ternyata bukan sesaji yang diminta sama sosok di balik perewangan keris tersebut, ternyata anaknya. Dan di malam sebelum anaknya meninggal, tepat malam harinya, dia itu memimpikan tentang anaknya itu yang diseret sosok bayangan hitam. Bukan diajak jalan atau dibuang, tapi diseret dengan jeritan anaknya. Sampai anaknya meminta, tolong Pak, tolong Pak, tolong. Tapi Pak Burhan waktu itu terbangun, dia bermimpi anaknya masih tertidur lelap. Dia pikirannya waktu itu anakku tidak apa-apa. Tapi esok harinya ketika Pak Burhan dan Bu Rahayu bangun, anaknya sudah meninggal. Saat sakaratul maut anak semata wayangnya Pak Burhan dan Bu Rahayu itu Dinda, mereka tidak menyaksikan anaknya itu meninggal. Karena yang mereka tahu ya Dinda sering istirahat, karena memang penyakit yang begitu dalam. Tapi ketika mereka bangun, saat membangunkan Dinda, Din bangun, Dinda bangun, Dinda bangun. Dinda terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Saat itu dicek nadinya, nafasnya semuanya sudah berhenti. Tangisan Bu Rahayu tidak bisa terelakkan. Nangis seketika, menjerit seketika. Tak terbayangkan bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya. Dan Pak Burhan pun harus menangis menjerit bagaimana melihat anaknya yang sudah 1 tahun lamanya dia berusaha demi kesembuhan anaknya, tapi anaknya malah meninggal dunia. Perasaan kecewa ada, perasaan sedih pun luar biasa. Itu yang dialami oleh Pak Burhan sama Bu Rahayu waktu pertama kali Dinda meninggal dunia. Di esok harinya, kabar duka itu pun disiarkan lewat pengeras suara. Pak Burhan harus kehilangan anak semata wayangnya yaitu Dinda. Saat selesai pemakaman 7 harinya, Bu Rahayu sering didatangi Dinda. Dinda itu sering datang mungkin karena rasa sayang seorang ibu sama Dinda, sama anaknya, membuat Bu Rahayu itu mungkin sering sekali dia terbayang-bayang dengan anaknya, sampai sosok anaknya itu muncul di hadapannya ketika dia selesai mentahlili anaknya. Dan itu terjadi bukan sekali atau 2 kali. Sekitar jam 11 malam sebelum Bu Rahayu tertidur,
Dia sering melihat anaknya dengan ratapan tangisannya. Saat Bu Rahayu cerita sama Pak Burhan, apa benar ibu yang lihat? Bu, ikhlaskan saja bu, mungkin ibu belum ikhlas anak kita meninggal sehingga dia datang terus. Doakan bu, ikhlaskan bu. Dengan ikhlasmu seorang ibu, insya Allah, kata Pak Burhan, anak kita bisa tenang di alam barzah. Tapi ketika seorang bapak atau ibu tidak ikhlas, sama halnya kita tidak terima takdir Allah bahwa Dinda meninggal. Dan waktu itu Pak Burhan sama sekali tidak berpikir kalau itu adalah tumbal. Dia masih menjadi seorang yang benar-benar masih beriman. Dia yakin bahwa kematiannya Dinda, meninggalnya Dinda memang karena takdir dan karena lantaran penyakit. Mungkin Allah mengambilnya dengan cara seperti itu. Bahkan setiap malam Bu Rahayu selalu menangis ketika selesai orang-orang itu mendoakan sampai sekitar jam 8:30 malam. Yang ditemani keluarga besarnya, Bu Rahayu belum bisa menerima kenyataan kalau Dinda itu meninggal. Tapi keluarga besarnya selalu menasihati Bu Rahayu, Bu, Dinda daripada dia sakit terus-terusan hanya terbaring, mungkin itu yang terbaik buat ibu, buat bapak, dan itu terbaik buat Dinda. Keluarga besarnya pun mengira kalau meninggalnya Dinda ini karena penyakit, dan itu juga dirasakan oleh Pak Burhan. Tapi setelah 40 hari, ini yang diketahui oleh Pak Burhan. Ketika dia dimimpikan sosok anaknya yang diseret kembali, mimpi itu datang berkali-kali. Pak Burhan menanyakan sebenarnya arti mimpi itu apa. Tanya ke orang pintar yang bukan orang pintar pertama. Dia datang ke seorang kiai, seorang praktisi. Pak Kiai, bolehkah saya nanya sesuatu tentang mimpi saya, tentang anak saya Dinda yang sudah meninggal 40 hari lalu? Apa yang kamu tanyakan Pak Burhan? Kenapa mimpi anakku itu selalu datang Pak Kiai, bahkan bukan sekali atau 2 kali. Semenjak 40 hari kemarin didoakan secara berjamaah dan jenengan yang memimpin doanya. Setelah itu malam itu aku bermimpi tentang anakku. Anakku yang diseret sosok bayangan hitam dan dibiarkan begitu saja dalam keadaan menjerit kesakitan. Dan mimpi itu datang berkali-kali. Apa arti mimpi itu Pak Kiai? Pak Kiai menarik nafas dalam. Astaghfirullahaladzim. Kamu memimpikan itu Pak Burhan? Iya Pak Kiai. Apa arti mimpi itu? Mimpi itu datang sejak kapan Pak Burhan? Kata Pak Kiai. Sebenarnya mimpi itu datang sebelum Dinda meninggal. Malam harinya aku memimpikan sosok bayangan hitam itu menarik Dinda. Dan ini muncul lagi Pak Kiai, dan itu datang sudah 3 atau 4 kali. Makanya saya nanya ke Pak Kiai. Pak Kiai menanyakan lagi, kamu mimpinya jam berapa? Sekitar jam 2, jam 3 dini hari Pak Kiai. Dan saya selalu terbangun ketika memimpikan anakku. Pak Kiai menjelaskan, waktu jam 2 atau jam 3 dini hari itu waktu yang benar-benar nyata. Itu petunjuk. Dan itu tidak mungkin bunga tidur atau mimpi kosong. Sekarang Bapak sudah melihat kondisi anak Bapak di dalam mimpi bahwa anak Bapak itu diseret. Pak Kiai boleh nanya? Iya silahkan Pak Kiai. Apakah Pak Burhan pernah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat bersekutu dengan iblis? Pak Burhan diam sejenak. Dia teringat akan makam keramat, yaitu benda pusaka yang menjadi perewangannya. Iya Pak Kiai, saya teringat. Saya pernah melakukan 1 tirakat puasa 3 hari. 1 malam, tepat di malam Jumat, saya melakukan semedi dan di situ saya mendapatkan sebuah benda pusaka yang berupa keris Pak Kiai. Dan semenjak keris itu, yang awalnya saya berniat untuk usaha saya karena dagangan saya itu terbatas. Dan itu awal mulanya saya mendapatkan benda itu. Dan benda itu masih ada sama saya. Pak Kiai geleng-geleng kepala. Pak Burhan kan tahu bahwa hal kayak gitu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Itu sama halnya Bapak sudah menyekutukan Allah. Walaupun Bapak masih melakukan ibadah, sholat 5 waktu. Pak Burhan meminta lewat keris tadi. Sekarang kerisnya masih ada enggak Pak? Masih Pak, ada di kios pasar. Boleh saya lihat? Kata Pak Kiai. Iya Pak, nanti besok saya bawa ke sini. Sebelum diperlihatkan ke Pak Kiai, malam harinya sepulang dari Pak Kiai sekitar jam 10 malam, dia pulang ke rumah. Dalam keadaan dia yang masih ketakutan, kekhawatiran, ternyata selama ini aku menyekutukan Allah. Rasa bersalah, rasa takut
Rasa khawatir dan cemas bahwa anaknya meninggal karena keris tersebut itu sudah ada dalam batinnya. Sekitar jam 10 malam sampai di rumah dia menangisi perbuatannya. Sampai istrinya itu Bu Rahayu menanyakan, Pak ada apa Pak, ada apa Pak, kenapa Bapak datang nangis-nangis, ada apa Pak, siapa Pak yang sudah membuat Bapak menangis. Waktu itu Pak Burhan belum cerita bahwa dibalik kematian Dinda itu karena ulahnya. Saat itu Pak Burhan cuma bilang sama Bu Rahayu, Bu, Bapak mau sholat malam dulu, Bapak mau menenangin diri, Bapak sudah bersalah. Salah sama siapa Pak? Salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin memohon ampun, aku ingin melakukan salat taubat. Salat taubat apa Pak? Ibu masih ingat keris yang membuat kita menjadi orang seperti ini, orang kaya, orang yang cukup. Ibu ingat? Iya Pak. Kenapa Pak? Ibu tidak tahu. Secara tidak langsung sudah menyekutukannya. Bapak lebih yakin akan keris itu bisa membantu dan membuat kita itu lebih kaya, lebih bisa mencukupi segala-galanya. Memang terbukti Bu, tapi kita tidak percaya akan kuasa Allah. Untuk itu Bu, izinkan Bapak untuk melakukan salat taubat. Ya sudah Pak, silahkan Pak. Pak Burhan ambil air wudhu, dia lakukan salat taubat. Sembari nangis-nangis Pak Burhan memohon ampun, apakah taubatnya diterima atau tidak, wallahu alam, dia pasrah. Tapi di saat sholat taubat dia lakukan, Bu Rahayu yang saat itu keadaannya sehat walafiat, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia seperti kerasukan, seperti kesurupan. Dan kesurupannya ini yang membuat Pak Burhan yang saat itu sedang berzikir itu langsung spontan bangun melihat istrinya yang kesurupan, membantu istrinya. Ya Allah, ada apa dengan istriku? Istrinya kesurupan. Pak Burhan bingung harus kemana. Sekitar jam 11 malam. Dia mau tinggalkan istrinya sendirian, dia mau ke tempat pakaian, tidak mungkin. Dia berusaha sebisanya, dia baca-baca sebisanya. Tapi yang terjadi sama istrinya, istrinya membuat Pak Burhan terpental. Berkali-kali Pak Burhan mendekati istrinya, Pak Burhan tidak sanggup. Sampai Pak Burhan itu nekat meninggalkan istrinya karena setengah jam istrinya kesurupan, tidak bisa dinetralisir, tidak bisa sadar. Pak Burhan setengah 12 dia lari langsung ke tempat Pak Kiai. Pintu rumah Pak Kiai digedor-gedor sampai teriak-teriak membuat para warga itu datang. Ada apa Pak Burhan? Ada apa Pak Burhan? Istriku kesurupan. Pak Kiai keluar. Pak tolong Pak, cepat Pak, istriku kesurupan Pak. Pak Kiai bersama para warga datang ke rumah Pak Burhan. Saat sampai di rumah, istrinya sudah membenturkan kepalanya di atas tembok dan darah itu ada di tembok tersebut. Saat itu sakaratul maut sudah ada di depan mata Pak Burhan. Ketika Pak Burhan masuk ke rumah, melihat istrinya sudah sekarat dengan darah mengalir di bagian kepala. Bekas darah di tembok itu masih ada. Saat Pak Burhan langsung meraih tubuh, sementara Pak Kiai mencoba untuk mendoakan, membacakan doa-doa untuk kesadaran istrinya Pak Burhan itu Bu Rahayu. Tapi Bu Rahayu keadaannya waktu itu sudah benar-benar sudah tidak berdaya. Mata yang sudah ketap-ketip, yang sudah tidak bisa, ia benar-benar sudah tidak sadar diri. Hanya beberapa kalimat yang diucapkan dengan bisikannya Pak Burhan, ucapkanlah syahadat Bu. Saat itu istrinya mengucapkan kata syahadat, yang dibantu Pak Burhan dengan nada yang sangat lirik. Istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia meninggal. Keadaan itu membuat Pak Burhan seketika menangis, yang disaksikan Pak Kiai dan para warga. Itu belum diambil kerisnya. Dan setelah melihat istrinya ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa, Pak Burhan diminta sama Pak Kiai, sabar Pak, tenang Pak, kuatkan Pak, tabah Pak. Dan dibantu para warga. Istrinya saat itu juga didoakan tahlil sampai nunggu pagi. Itu sekitar 45 hari setelah anaknya itu Dinda meninggal. Bu Rahayu menyusul, tapi dengan keadaan yang mengerikan ketika dia meninggal. Ya walaupun dalam meninggalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang membuat Pak Burhan ini dia seperti tidak mengikhlaskan. Kenapa dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba dia kesurupan sampai meninggal. Perasaan Pak Burhan, firasat Pak Burhan takut meninggalkan Bu Rahayu kenapa-napa. Ternyata benar terjadi. Kalau istrinya ditinggalkan ternyata menjadi petaka. Dan itu adalah akhir pertemuan antara Pak Burhan dengan Bu Rahayu. Esok harinya pemakaman pun dilakukan. Setelah pemakaman, Pak Burhan teringat akan pesan Pak Kiai dan diminta sama Pak Kiai juga ambil keris itu. Diambil keris itu. Saat diambil, Pak Burhan kayak ketarik-tarik benda tersebut. Seakan energinya itu kuat.
Itu yang dirasakan Pak Burhan ketika mengambil keris di dalam laci di kios pasarnya. Setelah keris itu diambil, dengan mantra yang diajarkan orang pintar pertama, keris itu nurut. Tapi saat diserahkan ke Pak Kiai, Pak Burhan seperti kayak mau ditumbalkan lagi. Pak Burhan sudah tidak sadar diri. Dia seperti kesurupan istrinya. Di situ dibantu Pak Kiai. Alhamdulillah binillah, Allah masih memberikan hidup Pak Burhan. Sosok yang merasuki tubuh Pak Burhan bisa dilepaskan. Dan Pak Burhan ketika sadar, ada apa denganku Pak Kiai? Kamu kesurupan seperti istrimu. Saya sudah sadar Pak Kiai. Iya. Tapi kamu harus hati-hati Pak Burhan. Bolehkah keris ini saya buang? Silahkan Pak Kiai. Keris ini yang sudah membuat anakku, istriku meninggal. Aku tidak mau lagi menggunakan benda-benda yang berkaitan dengan iblis. Ya sudah Pak Burhan, semua sudah terjadi dan tidak mungkin juga semuanya bisa dikembalikan lagi. Doakan saja anak istrimu, semoga dia ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Kiai, bantu saya Pak Kiai, kata Pak Burhan. Sampai malam harinya diadakan tahlil 7 hari 7 malam berturut-turut, dan keris itu diserahkan Pak Kiai dan dibuang ke salah satu muara sungai yang bertemu dengan air laut. Dibuang keris itu sama Pak Kiai. Dan semenjak saat itu kejadian itu sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Di balik keris yang dia gunakan sebagai penglaris, ternyata ada tumbal yang harus dia serahkan, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Dan ketika Pak Burhan ingin taubatan nasuhah, keris itu tidak terima yang membuat istrinya meninggal. Tapi semua itu sudah terjadi. Semoga kisah ini menjadi hikmah untuk kita semua. Ambil sisi baik dan positifnya. Jangan sampai kita sedikit pun berpikir untuk mendapatkan bantuan dari perewangan yang bersifat secara tidak langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Adi, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.